Saat Ahdan gesit berselingkuh pakai uang istrinya, Nadia diam-diam bekukan semua rekeningnya di depan pelakor, lalu pergi tanpa menoleh. Tapi, benarkah itu akhir dari segalanya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk like, subscribe, dan absen dulu dengan komen hadir di bawah, biar kita makin semangat. Siap, mari kita mulai ceritanya. Langit sore tampak redup ketika Nadia memarkir mobilnya di halaman rumah. Pepohonan di sisi kanan rumah bergoyang perlahan, seolah ikut menyambut kepulangannya. Tapi tak ada suara dari dalam. Tak ada langkah tergesa atau pintu yang terbuka lebar seperti dulu, saat Ahdan masih menyambutnya dengan senyum dan segelas teh hangat. Kini, rumah itu hanya berdiri diam, seperti hatinya yang mulai membatu. Nadia menarik napas dalam. Matanya tertuju pada pot bunga yang ia tanam sendiri di teras. Bunga mawar putih itu dulu tumbuh bersama cintanya. Tapi kini kelopaknya layu. Ditinggal. Mungkin. Seperti dirinya. Ia membuka pintu dengan pelan, berharap tak menimbulkan suara keras. Di dalam, lampu ruang tamu menyala. Televisi masih menyala dengan volume rendah. Dan di meja ruang tengah tergeletak jaket Ahdan. Tak rapi. Seperti hidup yang mulai tak teratur. Sejak beberapa bulan terakhir, Ahdan berubah. Dan perubahan itu tak lagi bisa dianggap angin lalu. Langkah Nadia pelan menuju dapur, membuka kulkas, dan menuang air ke gelas. Tangannya gemetar sedikit saat menyentuh gelas kaca. Ia letakkan gelas itu di meja, duduk, dan menatap kosong ke arah dinding. Bayangan-bayangan kenangan datang seperti banjir. Dulu, rumah ini penuh tawa. Sekarang, hanya sisa sunyi. Pintu kamar terbuka. Suara kaki telanjang terdengar dari arah tangga. Ahdan muncul dengan wajah tanpa dosa, mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Bau parfum wanita yang tidak dikenalnya menempel pada pakaian suaminya. Nadia menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. "Baru pulang?" tanya Ahdan, seolah semua baik-baik saja. Nadia mengangguk pelan. "Iya." Tak ada pelukan. Tak ada senyum. Tak ada tanya, "Bagaimana harimu?" Semua interaksi kini terasa kaku dan hambar. Seperti mereka adalah dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama karena alasan yang entah apa. Ahdan duduk di sofa, mengambil ponselnya, dan mulai mengetik sesuatu. Nadia tahu, ia sedang sibuk membalas pesan. Bukan dari klien, bukan dari teman kerja. Tapi dari seseorang yang seharusnya tidak mengisi hari-hari pria yang pernah ia cintai setulus jiwa. Ia tahu, sudah cukup lama. Bukan dari hasil menerka. Tapi dari potongan bukti yang Ahdan tinggalkan dengan sembrono, parfum yang tak pernah ia beli, struk pembelanjaan aneh, dan nada bicaranya yang selalu berubah saat ada telepon masuk. Nadia telah melihatnya diam-diam bersama wanita lain dari kejauhan. Tapi ia memilih tidak membuat keributan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu, balas dendam terbaik bukan dengan teriakan, tapi dengan diam yang menyiapkan badai. "Aku tadi makan di luar," kata Ahdan santai, masih tak menoleh. "Dengan siapa?" tanya Nadia pelan, hampir seperti gumaman. "Klien," jawabnya cepat. Nadia mengangguk pelan, tidak ingin memperpanjang. Ia bangkit dari duduknya, membawa gelas kosong ke wastafel, lalu membilasnya tanpa suara. Hatinya seperti tertusuk, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah terbiasa menyembunyikan luka di balik senyum. Di dalam kamar, Nadia duduk di ujung ranjang. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Gaun putihnya masih terlihat indah. Senyum Ahdan saat itu masih murni. Tapi segalanya telah berubah. Ia seperti sedang hidup bersama bayangan. Bukan manusia yang dulu memintanya menjadi pendamping hidup. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari sahabatnya. "Ayu, kamu yakin masih bisa tahan? Aku tahu kamu bukan perempuan lemah. Tapi kamu juga manusia, Nat." Ia menatap layar ponsel itu lama. Lalu meletakkannya tanpa membalas. Ia ingin kuat. Tapi rasa perih di dadanya semakin menekan. Malam itu, Ahdan tertidur cepat. Tanpa satupun perhatian atau pelukan. Nadia duduk di balkon, menatap langit gelap.
Angin malam mengusap pipinya yang mulai basah oleh air mata. Apa aku kurang baik? Bisiknya sendiri. Tapi ia tahu jawabannya bukan itu. Ini bukan soal baik atau buruk. Ini soal pilihan. Dan Ahdan memilih untuk menyakitinya. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang bekerja keras. Tangan yang menopang rumah tangga mereka sendirian. Tangan yang pernah menggenggam tangan Ahdan dengan harapan selamanya. Kini tangan itu perlahan mengepal. Ia tak akan menyerah. Tapi ia juga tak akan diam. Hari itu, di bawah langit malam yang kelam, Nadia memulai sesuatu. Bukan balas dendam penuh amarah. Tapi kebangkitan yang tenang, dari seorang istri yang memilih untuk tidak membalas dengan air mata, tapi dengan perhitungan yang rapi. Dan ketika hari itu tiba, Ahdan akan tahu bahwa diamnya seorang istri bukan berarti ia kalah. Nadia terbangun sebelum fajar menyingsing. Matanya sembab, tapi hatinya tegas. Ia menyentuh sisi ranjang yang kosong. Ahdan sudah tak ada. Lagi-lagi, biasanya, ia akan berasumsi Ahdan hanya ke dapur atau ke kamar mandi. Tapi hari-hari belakangan ini, alasan seperti itu terasa terlalu murah untuk dipercaya. Ia bangkit perlahan, mengenakan jubah tipis, lalu melangkah ke ruang tengah. Lampu taman masih menyala samar dari balik jendela. Di meja ruang tamu, dompet Ahdan tergeletak. Tapi ponselnya tidak ada. Begitu pula pria itu sendiri. Nadia menghela napas panjang. Matanya mengarah ke jam dinding. Masih sangat pagi. Tapi firasatnya menguat. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan ia sudah terlalu lama menutup mata. Ia kembali ke kamar. Duduk di depan meja kerja. Membuka laptopnya. Hari itu tak ada rapat besar. Hanya pengecekan laporan bulanan dari beberapa cabang perusahaannya. Tapi jari-jarinya tak langsung menyentuh papan ketik. Pikirannya mengembara. Ke semua malam yang Ahdan habiskan di luar rumah. Ke semua alasan klise yang diucapkan suaminya dengan wajah tanpa dosa. Ketawa pelan yang kadang terdengar di telepon. Bukan tawa profesional, tapi tawa seseorang yang sedang dimabuk cinta. Sore harinya, sepulang dari kantor, Nadia sengaja mampir ke tempat laundry langganan mereka. Ia menyerahkan beberapa pakaian Ahdan. Tapi matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di antara pakaian itu, ada sehelai skarf wanita berwarna merah marun. Bukan miliknya. Ia tak pernah punya skarf semacam itu. Dan aroma parfum yang melekat begitu menyengat. Bukan aroma yang pernah dipakai siapapun di rumah ini. Maaf, Bu Nadia, ini ikut terlipat di jaket Bapak kemarin. Kata petugas laundry dengan sopan. Nadia hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Terima kasih. Tangannya meremas skarf itu pelan. Jantungnya berdetak lebih kencang. Bukti demi bukti mulai berserakan di hadapannya. Seakan semesta tak lagi ingin ia buta. Di dalam mobil, Nadia menatap skarf itu lama. Ia tidak menangis. Tidak marah. Tapi sesuatu di dalam dirinya seperti terlepas. Rasa percaya. Rasa nyaman. Rasa rumah. Semua itu runtuh dalam senyap. Malam itu, Nadia kembali lebih awal ke rumah. Ia menunggu. Ponselnya ia letakkan di meja makan. Layar menyala sesekali karena pesan dari tim kantor. Tapi satu notifikasi dari bank membuatnya terdiam cukup lama. Transaksi sebesar 10 juta telah berhasil menggunakan kartu tambahan Anda di Butik X. Ia menatap pesan itu lama. Butik X, tempat yang tak pernah ia kunjungi. Bahkan saat membeli baju untuk acara penting. Ia tahu harga-harga di sana bukan main. Dan ia juga tahu, Ahdan tidak punya pekerjaan tetap. Kartu tambahan itu hanya ia berikan sebagai bentuk kepercayaan. Kini kepercayaan itu dihancurkan. Perasaannya berkecamuk. Tapi ia tidak segera melabrak. Ia tidak menghubungi Ahdan. Ia tidak menelepon butik itu untuk bertanya. Ia justru membuka catatan keuangannya sendiri. Mencocokkan semua transaksi dalam 2 bulan terakhir. Dan semuanya mulai tampak. Restoran mahal, salon elit, toko jam tangan, hotel berbintang. Semua atas nama Ahdan. Di antara perasaan muak dan sakit, Nadia justru tersenyum kecil. Senyum pahit.
Sebab tak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh seseorang yang tidak pernah kita curigai. Beberapa hari kemudian, Nadia mulai bergerak. Ia meminta bantuan Ayu, sahabat sekaligus pengacara pribadi kepercayaannya. Awalnya Ayu menolak, mengira Nadia hanya terbakar emosi sesaat. Tapi kamu belum punya bukti kuat, Nat. Bisa jadi itu cuma kecurigaan. Aku ingin pastikan. Kalau memang tidak ada, aku akan berhenti curiga. Tapi kalau ada, aku mau siap lebih dulu, jawab Nadia datar. Dengan bantuan detektif swasta, Nadia mengawasi gerak-gerik Ahdan. Setiap hari, saat Ahdan mengaku pergi bertemu klien, Nadia mendapat laporan foto dan video. Dan akhirnya, yang selama ini hanya diduga, kini terkonfirmasi. Ahdan bersama seorang wanita muda, tampak mesra di sebuah restoran rooftop. Saling suap makanan. Saling pandang dengan tatapan yang dulu hanya ia dapat dari Ahdan. Dunia terasa runtuh. Tapi Nadia tidak berteriak. Tidak mengamuk. Ia hanya diam, duduk di sudut kamarnya, memeluk dirinya sendiri. Air matanya jatuh satu-satu. Tapi tak ada isak. Hanya sesak. Saat malam larut, Ahdan pulang dengan senyum lelah. Nadia membuka pintu, menatap wajah itu yang kini terasa asing. Tapi ia tetap bersikap seperti biasa. Ia menyuguhkan teh hangat, menanyakan apakah suaminya sudah makan, dan mendengarkan kebohongan baru yang dilontarkan Ahdan tentang rapat mendadak dengan klien luar negeri. Nadia duduk di hadapan suaminya, mengangguk pelan seolah percaya. Capek, ya? Tanyanya pelan. Ahdan menguap kecil. Iya. Tadi sempat kehujanan juga. Hati-hati jaga kesehatan, ya. Tenang. Aku kuat kok. Nadia tersenyum. Iya, kamu memang kuat. Bahkan untuk menyembunyikan sesuatu yang seharusnya aku tahu. Ahdan mengerutkan kening. Tapi Nadia tidak melanjutkan. Ia bangkit, mengambil selimut dari kamar, lalu menyerahkannya pada suaminya. Tidurlah. Besok pasti banyak kerjaan lagi, kan? Dan dengan senyum yang hanya bisa dimiliki oleh perempuan yang hatinya mulai mati, Nadia masuk ke kamarnya sendiri. Malam itu, ia tidak menangis. Ia menulis sesuatu di jurnal kecilnya. Kebohongan itu akan membusuk. Dan saat waktunya tiba, bangkai itu akan berbau di hadapan semua orang. Ia tahu waktunya belum tiba. Tapi ia bersumpah, saat hari itu datang, Ahdan akan belajar bahwa istri yang diam bukan istri yang kalah. Ia hanya sedang menyiapkan panggung. Pagi itu, Nadia duduk di meja makan seperti biasa, menyendok sarapan dengan gerakan lambat. Di seberangnya, Ahdan sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum kecil sembari mengetik pesan. Nadia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memperhatikan, dalam diam yang menyesakkan. Di balik senyumnya yang tipis, ia tengah menyusun strategi. Diam-diam, Nadia sudah mulai memindahkan semua investasi pribadinya ke rekening yang tak bisa disentuh Ahdan. Ia juga mengubah kepemilikan aset yang sebelumnya atas nama bersama. Mobil yang biasa dipakai Ahdan, diam-diam telah dialihkan statusnya menjadi milik perusahaan Nadia. Semua dilakukan tanpa suara, tanpa amarah, tanpa bentakan. Tapi setiap langkahnya seperti pisau dingin yang menunggu waktu untuk menancap tepat di jantung. Setelah Ahdan berangkat dengan dalih, meeting di luar kota, Nadia duduk sendirian di ruang kerja, menatap satu persatu dokumen yang sudah disiapkan Ayu. Bukti transaksi kartu kredit, bukti foto perselingkuhan, bukti pengalihan dana tanpa izin. Semuanya tersusun rapi, seperti naskah kematian dari kepercayaan yang dulu pernah tumbuh. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ayu. Semua dokumen selesai, termasuk surat kuasa penuh atas seluruh rekening dan properti. Kamu tinggal tanda tangan. Nadia tidak langsung menjawab. Ia memandangi layar ponsel itu lama, seolah mempertimbangkan ulang keputusan yang sudah setengah jalan. Tapi saat ia teringat kembali pada wajah Ahdan dan wanita muda itu yang tertawa berpelukan di rooftop restoran, keraguan itu sirna. Bukan karena dendam semata, tapi karena harga dirinya sudah diinjak terlalu dalam. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa.
Ahdan semakin bebas, semakin jarang pulang. Ketika pulang pun, hanya membawa tubuh dan aroma parfum yang tak dikenal. Nadia sudah berhenti berharap akan pelukan atau perhatian. Ia kini hanya menghitung waktu. Suatu sore, saat Nadia tengah duduk di kafe bersama Ayu, ia membuka map berisi laporan pengeluaran Ahdan dari kartu kredit tambahan yang masih atas namanya. Angka-angka di kertas itu membuat darahnya mendidih, bukan karena nominalnya, tapi karena tujuan transaksi yang terlalu menyakitkan. Butik perhiasan, hotel bintang 5, restoran mewah, toko kosmetik, tiket penerbangan kelas bisnis. Semuanya dilakukan Ahdan dengan dana yang seharusnya menjadi hak bersama. Tapi Nadia tak pernah menerima setetes pun kebahagiaan dari pengeluaran itu. Ia hanya membayar dan disakiti. Dia pikir kamu tak akan pernah tahu, gumam Ayu sambil menyeruput kopi. Nadia tersenyum miris. Dia pikir aku lemah karena diam. Kapan kamu akan buka semua ini ke dia? Belum saatnya. Aku ingin dia merasa aman, supaya jatuhnya nanti makin sakit. Ayu menatap sahabatnya itu penuh takjub. Nadia bukan perempuan biasa. Ia tak membalas dengan emosi sesaat. Ia menyusun langkah dengan presisi. Dalam diamnya, ada badai yang menunggu waktu untuk mengamuk. Malam itu, Nadia pulang ke rumah lebih dulu. Ia duduk di ruang tamu, menyalakan televisi, tapi pikirannya melayang. Tangannya menggenggam foto lama, foto pernikahan mereka yang dulu penuh cinta. Ia menatap wajah Ahdan dalam foto itu lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Kamu bukan laki-laki yang sama lagi." 1 jam kemudian, Ahdan pulang. Wajahnya lelah, tapi bukan karena kerja. Ia melempar tas ke sofa dan langsung merebahkan diri. "Capek banget," gumamnya. Nadia tidak menjawab. "Besok aku mungkin keluar kota lagi. Ada relasi mau ketemu." "Jam berapa berangkat?" tanya Nadia pelan. "Pagi. Sekitar jam 8. Nadia mengangguk. Dalam hati, ia mencatat waktu itu. Semua jadwal Ahdan kini ia simpan. Bukan karena peduli, tapi karena ia perlu tahu kapan waktunya menusuk balik. Keesokan harinya, Nadia menghubungi pihak bank. Ia meminta pengalihan penuh kontrol rekening ke atas namanya sendiri. Karena rekening itu memang dibuka dari usahanya sebelum menikah, pihak bank tidak keberatan. Ia juga meminta aktivasi notifikasi real-time atas setiap transaksi kartu kredit tambahan. Dengan begitu, setiap uang yang Ahdan keluarkan akan masuk ke ponsel Nadia dalam hitungan detik. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, ponselnya berbunyi. Transaksi berhasil. Makan malam di restoran tepi pantai. Nominal 4 juta. Nadia menatap layar itu, lalu menarik napas panjang. Ia tak tahu mana yang lebih menyakitkan, uangnya yang dipakai atau pengkhianatan yang terus berjalan dengan wajah yang seolah tak berdosa. Malamnya, saat Ahdan menelepon, Nadia hanya menjawab seadanya. Ia tahu suara di belakang Ahdan bukan suara restoran. Ia tahu, itu suara kamar hotel. Tapi Nadia masih bertahan dalam perannya, istri yang tak tahu apa-apa. Saat Ahdan pulang 3 hari kemudian, ia membawa oleh-oleh murah, mencoba menutupi rasa bersalah yang bahkan tidak ia akui. Nadia menerimanya dengan senyum tipis. "Terima kasih," ucapnya. "Buat kamu, biar tetap manis," goda Ahdan. Nadia tersenyum. Dalam hati ia berkata, "Aku sudah manis, tapi kamu yang terlalu pahit untuk aku telan lagi." Malam itu, Nadia mengeluarkan map berisi semua laporan transaksi. Ia meneliti ulang, mencocokkan semuanya, dan menyusunnya dengan rapi dalam urutan kronologis. Saat semua selesai, ia menambahkan halaman terakhir, surat gugatan cerai yang telah disiapkan oleh Ayu. Tapi ia tidak akan menyerahkannya sekarang. Belum. Ia masih ingin Ahdan merasa menang. Masih ingin suaminya merasa bahwa semua ini bisa terus berjalan seperti biasa. Karena hanya dengan begitu, saat hari pembalasan tiba, rasa malu yang dirasakan Ahdan akan jauh lebih menghancurkan. Dan ketika hari itu datang, Nadia tahu, ia tak perlu berteriak. Ia hanya perlu berdiri, dan membiarkan kebenaran membungkam semuanya.
Waktu berlalu seperti angin panas yang membakar kesabaran. Hari-hari Nadia kini bukan lagi tentang cinta dan harapan, melainkan strategi dan penantian. Di setiap langkah Ahdan yang semakin jauh dari rumah, Nadia justru semakin dekat ke titik akhir dari perannya sebagai istri. Tapi ia masih bertahan, bukan karena lemah, melainkan karena ingin memastikan semua luka itu berujung pada keadilan, bukan hanya kemarahan. Pagi itu, Ahdan sedang duduk santai di meja makan sambil memandangi ponselnya. Senyum kecil tersungging di wajahnya, seperti sedang berbincang dengan seseorang yang membuat hatinya ringan. Nadia menatap dari kejauhan. Ia sedang menyiapkan sarapan. Tangannya sibuk, tapi matanya tidak lepas dari laki-laki yang pernah ia puja setengah mati itu. "Sayang, aku pakai mobil ke kantor, ya? Ada janji meeting di luar kota siang nanti," ujar Ahdan, masih menatap layar. Nadia menoleh pelan. "Kamu bawa mobil kantor atau yang pribadi?" "Yang pribadi aja. Ah, biar lebih nyaman. Lagian bensinnya masih full, kan?" "Iya, baru aku isi kemarin," jawab Nadia dengan senyum lelah. Ahdan bangkit, meraih kunci mobil dan berjalan keluar. Tanpa pelukan, tanpa pamit penuh kasih. Hanya suara mesin mobil yang meninggalkan rumah dengan cuek, seperti cinta yang tak ingin kembali. Setelah kepergian Ahdan, Nadia membuka map khusus di mejanya. Ia sudah menyiapkan 2 bundel bukti transaksi terbaru. Di antaranya, pembelian jam tangan mewah senilai belasan juta, makan malam di restoran rooftop, dan penginapan 2 malam di villa pinggir danau. Semua memakai kartu kredit tambahan yang masih terhubung dengan rekeningnya. Uang miliknya. Tapi wajah yang menikmatinya bukan miliknya lagi. Nadia berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri, mencoba mencari kelemahan di sana. Apakah ia sudah tak menarik? Apakah ia terlalu dingin? Apakah cintanya kurang besar? Tapi semua pertanyaan itu berujung pada satu kesimpulan. Bukan dia yang salah. Ahdanlah yang memilih menanggalkan kesetiaan untuk hal yang semu. Siang itu, Nadia menghubungi Ayu. Mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang tenang, jauh dari keramaian kota. "Aku sudah siapkan semua dokumen tambahan, termasuk surat kuasa keuangan untuk pembekuan rekening. Bang tinggal tunggu aba-aba darimu," ucap Ayu sambil menyerahkan 1 bundel kertas. Nadia mengangguk. "Aku belum akan pakai sekarang. Aku mau dia lebih tenang dulu. Lebih percaya diri. Supaya pas aku jatuhkan, dia nggak punya apa-apa buat bertahan. Kamu yakin bisa tahan sampai saat itu?" "Aku harus tahan. Karena ini bukan cuma soal cinta yang dikhianati. Ini soal harga diriku yang diinjak-injak tanpa ampun." Ayu menatap Nadia lama, lalu menggenggam tangannya. "Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal, Nat." Nadia hanya tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Sore harinya, Nadia mendapat pesan dari salah satu staf yang ia sewa untuk memantau Ahdan. Target terlihat masuk butik perhiasan bersama wanita yang sama. Mereka membeli cincin berlian dan keluar tertawa. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Tapi bukan karena kaget. Nadia sudah menduganya. Ia hanya tidak menyangka Ahdan akan sebodoh itu, menggunakan uang istri untuk membelikan cincin untuk wanita lain. Namun, Nadia tidak menangis. Tidak kali ini. Malamnya, Ahdan pulang seperti biasa. Wajahnya lelah, tapi kali ini dengan sedikit kepanikan. "Sayang, kamu ada cek akun bank kita, nggak? Tadi pas aku mau transfer, sinyal bannya gangguan. Katanya gagal terus." Nadia menatap suaminya, lalu tersenyum kecil. "Oh, mungkin memang lagi gangguan. Nanti aku cek." Ahdan mengangguk. "Aku tadi coba pakai kartu kredit juga agak lama prosesnya." Nadia pura-pura bingung. "Mau beli apa?" "Enggak, cuma buat bayar makan sama teman-teman tadi." Nadia menyimpan tawa getirnya. Ia tahu pasti temannya bukan siapa-siapa selain wanita yang kini memakai cincin hasil dari uangnya sendiri. Ia masuk ke kamar, lalu duduk di sudut ranjang. Ponselnya berdering. Ayu menelepon. "Nat, kamu duduk?" "Iya." "Kenapa?"
Wanita itu. Aku tahu siapa dia. Nadia membeku. Namanya Rena. Dia mantan pacar Ahdan waktu kuliah. Pernah muncul di reunian kecil kampus 2 tahun lalu. Waktu itu aku lihat Ahdan sempat ngobrol lama sama dia. Ternyata dari situ mereka nyambung lagi. Nadia menutup mata. Sakit itu datang lagi. Tapi ia tidak bisa membiarkan dirinya tenggelam. Terima kasih, Yu. Info ini penting. Dia kerja di salah satu galeri seni. Aku bisa minta orang cek kegiatan dia juga. Lakukan. Aku mau tahu seberapa dalam mereka berani melukai aku. Hari-hari berikutnya, Nadia hidup seperti 2 orang. Di siang hari, ia menjalani rutinitas sebagai direktur perusahaan. Tegas, cerdas, dan disegani. Di malam hari, ia menjadi wanita yang sedang menyusun strategi jatuhnya lelaki yang mengkhianatinya. Ia mulai mengatur pengalihan kepemilikan rumah, memindahkan semua barang berharganya ke tempat yang aman, dan menyiapkan surat perceraian yang akan ia kirimkan tepat setelah rencana terakhirnya selesai. Semakin hari, Ahdan semakin berani. Ia sering keluar negeri dengan alasan, meeting penting, membawa koper besar dan pakaian rapi. Tapi Nadia tahu semua itu hanya topeng. Ia tahu kemana uangnya mengalir. Ia tahu hotel mana yang dipesan. Bahkan tahu kamar mana yang mereka tempati. Namun Nadia masih diam. Karena dalam diamnya, ia sedang menabur ranjau. Dan saat Ahdan menginjakan kaki pada ranjau itu, ia akan tahu bahwa istri yang ia anggap bodoh, ternyata sedang menunggu waktu untuk membuatnya tersungkur. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Ahdan kembali sibuk dengan ponselnya sejak pagi, mengenakan kemeja baru, dan menyemprotkan parfum mahal yang baru saja dibeli 2 hari lalu. Ia tampak semangat, jauh lebih semangat dari ketika Nadia ulang tahun bulan lalu dan hanya diberi ucapan singkat lewat pesan teks. Nadia memperhatikan setiap geraknya sambil menyuap sarapan perlahan, seperti tak ada yang aneh, seperti tak ada sesuatu yang menggumpal di dadanya sejak lama. Sayang, aku nggak bisa pulang malam ini. Katanya ada pertemuan lanjutan besok pagi. Jadi aku nginap di hotel aja, biar nggak bolak-balik. Ujar Ahdan sambil mengancingkan lengan bajunya di depan cermin. Hotel mana? Tanya Nadia tenang. Biasanya sih yang di pusat kota itu. Kamu tahu, yang dekat mall besar itu. Nadia mengangguk, menyembunyikan senyum samar yang penuh makna. Oke, jaga kesehatan, ya. Ahdan menoleh, tampak sedikit terkejut. Mungkin ia berharap Nadia akan bertanya lebih banyak, atau menunjukkan rasa cemburu. Tapi yang didapatkan hanya keheningan yang memeluknya erat. Keheningan yang menggelisahkan, tapi tak cukup mencurigakan untuk membuatnya waspada. Setelah Ahdan pergi, Nadia segera membuka laptop. Ia mengecek kembali jadwal pengiriman notifikasi ke bank, mengatur waktu dengan tepat. Semua sudah ia siapkan, mulai dari pembekuan rekening utama, pemindahan sisa dana yang tersimpan di deposito atas namanya, hingga pemblokiran seluruh kartu tambahan yang selama ini digunakan Ahdan dengan leluasa. Semua proses itu tidak membutuhkan waktu lama. Ia sudah menyusunnya selama berbulan-bulan. Dan pagi itu, ketika sinar matahari mulai mengintip dari celah jendela, Nadia menekan tombol terakhir. Akses keuangan Ahdan, dari kartu kredit, debit, hingga limit elektronik, resmi dibekukan. Ia menatap layar laptop dengan hening, lalu menutupnya perlahan. Selamat menikmati makan siangmu, Ahdan. Gumamnya pelan. Kamu akan membayar semua yang pernah kamu habiskan dariku, dengan harga yang jauh lebih mahal. Siang menjelang sore, di mall yang sama seperti yang sering Ahdan dan selingkuhannya datangi, suasana ramai. Nadia tak datang ke sana. Ia hanya mengamati dari jauh lewat laporan anak buah Ayu yang sudah siap memantau. Pria itu berdiri tak jauh dari butik tempat Ahdan dan Rena masuk. Rena tampak memamerkan senyum manja, menunjuk beberapa tas dan sepatu. Ahdan, dengan gaya sok mapan, mengangguk dan sesekali memegang pinggang wanita itu dengan posesif. Mereka terlihat seperti pasangan kaya raya yang sedang mempersiapkan liburan romantis. Dunia seolah milik mereka. Namun dunia itu runtuh hanya dalam hitungan detik. Saat di kasir,
Rena sudah siap mengunggah hasil belanjanya ke media sosial. Ahdan mengeluarkan kartu kredit, menyerahkannya dengan percaya diri. Tapi kemudian, "Maaf, Pak, kartu Anda ditolak." Ahdan tertawa kecil. "Oh, mungkin salah input. Coba lagi, ya." Petugas mencoba lagi, lalu menatap layar dengan alis naik. "Masih ditolak. Pak, apakah ingin mencoba kartu lainnya?" Ahdan mulai gelisah. Ia merogoh dompet, menyerahkan kartu debit. Petugas mencobanya, lalu menatap Ahdan lebih ragu dari sebelumnya. "Maaf, Pak, kartu ini juga tidak bisa digunakan. Terblokir otomatis dari pusat." Wajah Ahdan langsung pucat. Ia menarik napas cepat, mencoba menutupi kepanikannya. Rena mendekat, berbisik pelan. "Kamu kenapa sih?" Katanya aman. Ahdan menggeleng. "Panik. Aku nggak ngerti. Semua kartu aku ditolak." Petugas lain mulai memperhatikan. Beberapa pengunjung di sekitar mulai melirik. Rena menunduk malu. Suasana yang semula glamor berubah menjadi panggung memalukan. Ponsel Ahdan berdering. Ia mengira itu dari bank. Tapi bukan. Itu notifikasi dari sistem keamanan yang terhubung ke emailnya. "Akses ke seluruh rekening Anda telah dibekukan atas permintaan pemilik sah." Matanya membelalak. Ia langsung mencoba menelepon Nadia. Tapi sia-sia. Nomor itu sudah tidak bisa dihubungi. Rena mencibir, menarik tasnya dari tangan kasir. "Ini yang kamu bilang siapin masa depan. Dan? Bahkan belanja aja nggak bisa. Dasar banci modal." Dengan langkah cepat, Rena meninggalkan Ahdan sendirian, masih berdiri kaku di depan kasir, dengan mata semua orang mengarah padanya. Pria yang tadi penuh percaya diri, kini hanya pria kebingungan dengan wajah tertampar malu. Sementara itu, Nadia duduk di ruang kerja di rumahnya. Ponselnya tenang, tanpa satu panggilan. Ia tahu Ahdan sedang mencoba menghubunginya. Tapi semua jalur komunikasi sudah ia tutup. Beberapa menit kemudian, Ayu mengirim pesan. Semua berjalan sesuai rencana. Dia ditolak total. Pelakornya kabur duluan. Nadia hanya menjawab dengan satu kalimat. Saatnya pulang ke rumah yang sudah tak lagi ada untuknya. Malam itu, rumah kembali sunyi. Tapi kali ini, bukan sunyi yang melukai. Nadia menyandarkan tubuh di sofa dengan segelas teh hangat. Di meja, tergeletak surat gugatan cerai, lengkap dengan semua dokumen pendukung. Semua sudah disiapkan. Ia tinggal menyerahkan langsung. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Nadia tidak membuka. Ia hanya melihat dari kamera pintu. Wajah Ahdan yang lusuh, matanya gelisah, dan rambutnya berantakan. Ponselnya menempel di telinga, berharap ada suara dari balik pintu. Tapi tak ada. Suara dalam rumah sudah tak lagi untuknya. Ia mengetuk pelan. "Nadia, aku cuma mau ngomong. Tolong buka, aku bisa jelasin." Nadia menatap layar monitor pintu itu lama. Tangannya tidak bergerak. Ia hanya berkata pelan ke dirinya sendiri. "Semua penjelasanmu sudah tak punya arti. Kamu memilih orang lain saat aku memilih setia. Sekarang, kamu pilih sendiri untuk berdiri di luar dari hidupku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia tertidur dengan tenang. Bukan karena luka itu sembuh, tapi karena ia tahu, luka itu sudah diserahkan pada yang paling layak untuk merasakannya, Ahdan sendiri. Hujan turun deras malam itu. Angin memukul-mukul jendela rumah yang dulu terasa hangat, kini membisu seperti ruang kosong tanpa penghuni. Di depan pagar, Ahdan masih berdiri, jaketnya basah kuyup. Matanya tak lepas dari pintu yang tak kunjung terbuka. Hatinya diliputi ketakutan, bukan takut akan kehilangan Nadia, karena ia sadar, perempuan itu sudah ia lepas sejak lama. Tapi ia takut pada kenyataan baru, hidup tanpa topeng kemewahan yang selama ini ia pinjam dari istri yang ia hianati. Setelah 2 jam berdiri dalam dingin, Ahdan akhirnya beranjak pergi. Tapi tak pulang. Ia tidak punya tempat untuk pulang. Rena, si pelakor yang dulu selalu memeluknya manja, kini tak mau lagi menjawab pesan darinya.
Bahkan saat ia mendatangi apartemen wanita itu, hanya kata-kata tajam yang ia dapat. Aku butuh laki-laki yang bisa kasih kepastian, bukan utang dan kartu dibekukan. Jangan pernah datang ke sini lagi. Pintu dibanting di depan wajahnya. Ahdan berdiri kaku di lorong apartemen itu, membawa koper kecil yang isinya hanyalah sisa-sisa dari hidup mewah yang semu. Ia sempat tidur di mobil malam itu, tapi besoknya, mobil itu pun harus ia tinggalkan, ditarik pihak leasing karena telah cicilan berbulan-bulan. Nadia tak hanya membekukan akses finansialnya, tapi juga menarik semua fasilitas yang atas namanya, termasuk mobil. Pelan-pelan, dunia yang dulu ia banggakan lenyap. Tidak ada teman yang benar-benar peduli. Tidak ada sahabat yang datang menolong. Yang tersisa hanya kesepian yang kini mengejarnya seperti bayangan. Sementara itu, Nadia menyusun langkah selanjutnya. Ia tidak serta-merta puas dengan satu tamparan yang membuat Ahdan terdiam. Baginya, rasa sakit yang ia terima selama ini terlalu dalam untuk dibayar dengan hanya malu dan ditolak. Ia ingin Ahdan merasakan benar-benar kehilangan segalanya. Bersama Ayu, ia mulai mengumpulkan semua bukti penyalahgunaan dana pribadi. Selama ini, Nadia mempercayakan sebagian investasinya untuk dikelola bersama Ahdan. Tapi dari audit sederhana yang ia lakukan beberapa waktu lalu, ia tahu, Ahdan telah memakai dana tersebut untuk membiayai liburan diam-diam bersama Rena, membeli barang mewah, hingga membayar sewa apartemen wanita itu. Semua bukti itu ia kumpulkan, lalu serahkan ke pengacara. Ini bukan hanya soal cerai, ujar Nadia tenang. Aku ingin dia mempertanggungjawabkan secara hukum. Pengacaranya mengangguk. Kita bisa menjeratnya dengan tuntutan penggelapan dana dan pemalsuan informasi keuangan. Dengan semua dokumen ini, posisi dia lemah. 2 pekan berlalu. Ahdan kini tinggal di kamar kos sempit yang ia sewa dengan sisa uang tunai yang terselip di dompet. Ia tak lagi bekerja. Karena perusahaan tempatnya menumpang nama, perusahaan Nadia, sudah memutus seluruh koneksi dengannya. Ayu, yang diam-diam menjabat sebagai manajer keuangan utama, menggantikan posisinya tanpa ampun. Bahkan sekretaris Ahdan pun kini bekerja langsung di bawah Nadia. Kabar kejatuhan Ahdan cepat menyebar. Dan yang paling menyakitkan adalah, tidak ada satupun yang bersimpati. Suatu siang, surat panggilan hukum datang ke kosnya. Ahdan membukanya dengan tangan gemetar. Isinya jelas, gugatan cerai resmi dari Nadia, ditambah tuntutan hukum atas penggelapan dana pribadi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia merasa jantungnya berhenti berdetak. Tangannya bergetar saat meraih ponsel. Ia menelepon nomor yang sudah ratusan kali ia hubungi, tapi selalu berakhir di voicemail. Namun kali ini, Nadia mengangkat. Nadia. Suara Ahdan serak. Tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik, kan? Aku mohon. Di ujung telepon, Nadia diam, lalu berkata pelan. Kamu ingin bicara baik-baik? Setelah kamu habiskan uangku untuk perempuan lain, setelah kamu permalukan aku di belakangku, kamu pikir satu permohonan maaf cukup untuk menghapus semua luka yang kamu beri? Aku hilaf. Aku nggak berpikir panjang waktu itu. Aku masih mencintaimu, Nadia. Nadia tertawa kecil, getir. Lucu ya? Kamu baru ingat cinta saat semua hartaku tak bisa kamu sentuh lagi. Kalau aku masih jadi sumber uangmu, pasti kamu masih peluk perempuan itu sekarang. Please, aku bisa berubah. Aku serius. Nadia menatap jendela. Aku percaya kamu bisa berubah. Tapi perubahan itu bukan urusanku lagi. Dan perjalananmu setelah ini bukan tanggung jawabku. Aku sudah selesai menjadi penolongmu. Klik. Telepon ditutup. Ahdan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Dunia seakan membekapnya. Tak ada napas lega. Tak ada harapan. Ia benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya, Nadia tetap melangkah tegak. Ia bukan hanya menata ulang hidupnya, tapi juga membuktikan bahwa luka tak harus membunuh mimpi. Ia kembali aktif mengelola bisnisnya, memperluas jaringan sosialnya, dan perlahan membentuk komunitas perempuan penyintas pernikahan toksik.
Ia tak ingin kisahnya berakhir hanya sebagai cerita sakit hati. Ia ingin kisahnya jadi inspirasi. Di acara pertama komunitas itu, Nadia berdiri di panggung kecil, memegang mikrofon dengan tangan yang dulu gemetar karena trauma. Setiap perempuan pernah terluka. Tapi luka itu bukan kutukan. Ia bisa menjadi kekuatan kalau kita mau berdiri, meski pelan. Tepuk tangan menggema. Beberapa wanita menangis. Nadia hanya tersenyum. Di dadanya masih ada bekas luka. Tapi bekas itu kini tak lagi perih, melainkan bukti bahwa ia telah bertahan. Dan jauh di tempat yang jauh lebih sunyi, Ahdan mengulang-ulang satu pertanyaan di benaknya. Apa aku masih punya harga, jika yang kubanggakan selama ini ternyata bukan milikku? Jawaban itu hanya bisa ia temukan di kehancurannya sendiri. Gugatan cerai Nadia menjadi perbincangan di kalangan bisnis. Bukan karena ia menceraikan suaminya, tapi karena keberaniannya melawan sistem pernikahan yang selama ini membungkam banyak istri. Ia tak hanya berpisah, ia menuntut. Menuntut haknya, menuntut keadilan atas segala yang telah diambil darinya, baik secara materi maupun batin. Persidangan pertama digelar. Ahdan hadir dengan pakaian lusuh, wajah tirus, dan mata cekung yang tak bisa lagi disembunyikan. Berbeda dengan Nadia yang datang dengan riasan tipis, pakaian elegan, dan langkah mantap. Di tangannya, ia membawa berkas-berkas berisi bukti kuat, transfer dana, nota pembelian, rekaman pesan, dan jejak digital dari perselingkuhan serta penyalahgunaan uang pribadi. Di ruang sidang, mata mereka sempat bertemu. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini hambar seperti angin lewat. Ahdan menunduk lebih dulu, kalah oleh ketegasan yang terpancar dari mata wanita yang dulu ia remehkan. Saksi demi saksi dipanggil. Salah satunya, Ayu, yang menjelaskan secara rinci bagaimana selama ini keuangan pribadi Nadia dipakai tanpa persetujuan untuk gaya hidup mewah Ahdan bersama selingkuhannya. Raut wajah hakim menegang saat mendengarnya. Ruangan sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar bersaing dengan helaan napas berat Ahdan. Apa saudara tergugat mengakui perbuatannya? Tanya hakim. Ahdan menatap Nadia sebentar sebelum menjawab lirih. Saya hilaf. Hilaf adalah saat kau memukul meja karena emosi, ucap Nadia tenang, matanya menatap lurus. Tapi saat kamu memindahkan uangku ke rekening perempuan lain dan menyewa apartemen untuk hidup bersama di belakangku, itu bukan hilaf. Itu niat. Ahdan tak membalas. Ia tahu, ia sudah kalah, di hadapan hukum, dan di hadapan hati perempuan yang kini tak bisa ia sentuh lagi. Beberapa hari setelah sidang pertama, Ahdan kembali mencoba menghubungi Nadia. Ia berdiri di depan pagar rumah Nadia, yang kini dijaga satpam. Wajahnya memelas, tangan gemetar membawa secarik surat tulisan tangan. Mas, tolong sampaikan ini ke Bu Nadia. Saya cuma minta dibaca saja. Satpam yang sudah hafal wajah Ahdan itu hanya mengangguk datar. Ia tahu betul Nadia tak akan menerima langsung apapun dari pria itu. Malamnya, Nadia memang menerima surat itu. Tapi ia tidak langsung membacanya. Ia letakkan di meja, lalu menatapnya lama, seolah memikirkan apakah masih layak memberi ruang bagi suara dari masa lalu. Akhirnya ia buka. Isi surat itu tak panjang. Nadia, aku tahu aku tak pantas lagi bicara soal maaf. Aku tak menulis ini untuk memohon kembalinya kita, karena aku sadar, semua sudah berakhir. Tapi aku ingin kamu tahu, setiap malam aku dihantui wajahmu. Bukan karena rindu, tapi karena rasa bersalah yang tak kunjung pergi. Kamu terlalu baik untukku, terlalu sabar, terlalu tulus. Dan aku balas itu dengan pengkhianatan. Kalau kau butuh aku dihukum, aku terima. Kalau kau ingin aku jatuh, aku sudah. Tapi satu hal yang ingin aku sampaikan. Maaf karena dulu aku buta. Sekarang aku melihatmu, bukan sebagai istri yang melayaniku, tapi sebagai perempuan kuat yang berdiri bahkan saat semua menjatuhkannya. Jangan buka pintu ini lagi untukku. Karena aku tahu, aku tak layak berdiri di sana. Nadia melipat kembali surat itu. Ia tak menangis, tidak juga marah. Ia hanya menarik napas panjang lalu membuangnya perlahan,
seperti membuang sisa-sisa beban yang sempat tertinggal di dada. Ia menatap cermin. Wajah yang dulu dirundung lelah kini memantul dengan tenang. Ia bukan lagi Nadia yang menunggu suami pulang. Bukan lagi Nadia yang memaafkan demi mempertahankan ikatan kosong. Kini, ia adalah Nadia yang bebas, yang memilih dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, putusan sidang keluar. Nadia dinyatakan menang. Semua harta atas namanya tetap menjadi miliknya. Ahdan diwajibkan membayar ganti rugi sesuai jumlah yang disalahgunakan. Meski Nadia tahu lelaki itu bahkan tak punya uang untuk membayar kos bulan depan. Namun bagi Nadia, kemenangan sejatinya bukan di angka. Kemenangan itu adalah saat ia bisa berdiri tanpa gemetar. Saat ia bisa melihat Ahdan, dan tidak merasakan apa-apa lagi. Beberapa bulan berlalu. Nadia semakin dikenal sebagai pembicara publik. Ia kerap diundang ke berbagai acara perempuan, memberi semangat kepada istri-istri yang kehilangan suara. Dalam salah satu forum, seorang peserta bertanya, "Apakah Bu Nadia masih percaya pada cinta setelah semua yang terjadi?" Nadia tersenyum. "Saya tidak kehilangan kepercayaan pada cinta. Saya hanya berhenti menyebut rasa sakit sebagai bentuk cinta. Sekarang, cinta, bagi saya, adalah saat saya memilih hidup yang tidak lagi menyakiti diri sendiri." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Di baris belakang, seorang wanita muda menangis sambil menunduk. Nadia menghampirinya usai acara. Perempuan itu memeluknya. "Terima kasih sudah membuat saya percaya, Bu, bahwa saya juga bisa lepas." Nadia membalas pelukannya. "Kamu tidak sendiri." Dan di satu sudut kota yang sepi, Ahdan duduk di bangku taman, sendirian. Tak ada ponsel pintar, tak ada arloji mahal, tak ada mobil. Yang tersisa hanya lembaran hidup kosong yang ia lukis dengan keserakahan dan kebohongan. Ia menatap langit. Mendung. Tapi ia tahu badai terbesarnya sudah lewat. Kini yang tersisa hanya penyesalan. Dan kesadaran bahwa ada pintu yang tak akan pernah terbuka lagi, meskipun ia berlutut seumur hidup di depannya. Pagi itu langit cerah, berbeda dari biasanya. Udara di sekitar rumah Nadia sejuk, dan burung-burung berkicau riang seakan tahu ada sesuatu yang besar sedang tumbuh dalam diri perempuan itu. Nadia berdiri di beranda rumah barunya, menatap jauh ke arah halaman yang kini dipenuhi tanaman hasil tangannya sendiri. Tak ada lagi sisa-sisa kenangan masa lalu di tempat ini. Tak ada jejak Ahdan, tak ada suara cekcok, tak ada aroma kecurigaan. Hanya ketenangan dan tekad yang perlahan menggantikan luka. Ia kini tak hanya menjadi pengusaha mandiri, ia menjadi simbol. Simbol dari perempuan yang tak menyerah, yang bangkit dengan luka di dada, dan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Sejak perceraiannya disorot media, Nadia kerap menerima pesan dari perempuan-perempuan asing yang mengisahkan penderitaan mereka. Ada yang dipukuli, dikhianati, dililit utang karena ulah suami. Bahkan ada yang sudah kehilangan harga dirinya karena dipaksa hidup dalam bayang-bayang lelaki manipulatif. Nadia membaca semuanya. Satu persatu. Tidak ada yang ia abaikan. Dan dari situ, ide besar itu lahir. Ia mendirikan sebuah yayasan, Langkah Nadia. Sebuah rumah aman bagi perempuan korban kekerasan, pengkhianatan, dan pelecehan ekonomi rumah tangga. Tempat mereka bisa tinggal sementara, memulihkan diri, belajar keterampilan, hingga siap hidup mandiri. Yayasan itu bukan sekadar proyek amal. Nadia menjadikannya gerakan. Ia datangkan mentor-mentor terbaik, menggandeng psikolog, pelatih bisnis, hingga perancang busana untuk melatih para penghuni rumah singgah agar bisa berkarya dan berdiri atas kaki sendiri. "Kalau aku bisa, kalian juga bisa," ucapnya saat pertemuan perdana di aula yayasan. Tapi kita tidak perlu menunggu disakiti untuk sadar bahwa kita berharga. Mata-mata di ruangan itu berkaca-kaca. Bagi mereka, Nadia bukan hanya penolong, dia cahaya yang menarik tangan mereka keluar dari gelap. Salah satu penghuni yayasan adalah seorang wanita muda bernama Vira. Usianya baru 20-an. Wajahnya cantik tapi selalu sembab. Ia datang ke yayasan dengan membawa luka lebam dan satu koper kecil berisi pakaian compang-camping. Vira dulunya istri dari seorang pengusaha muda. Awalnya semua terlihat sempurna.
Namun di balik pintu rumahnya, ia dipaksa menyerahkan semua tabungan dan dilarang bekerja. Setiap kali menolak, pukulan datang menghujani. Hingga suatu malam, ia lari dari rumah, membawa anaknya yang masih bayi. "Kenapa kamu baru sekarang pergi?" tanya Nadia pelan saat mendengar ceritanya. Vira menggigit bibirnya, menahan isak. "Karena selama ini saya kira, kalau saya sabar, dia akan berubah." Nadia menatapnya lama, lalu menggenggam tangan Vira erat. "Kamu sudah cukup sabar, sayang. Sekarang giliran kamu bahagia." Tak butuh waktu lama bagi Nadia untuk menggandeng para pengusaha besar yang dulu meremehkannya. Melalui yayasan, ia menciptakan lini produk yang seluruhnya dikerjakan oleh para ibu dan perempuan dari rumah singgah. Mulai dari makanan kemasan, kerajinan tangan, hingga pakaian. Produk itu meledak di pasaran. Bukan hanya karena kualitasnya, tapi karena ceritanya. Orang-orang membeli bukan cuma barang, mereka membeli harapan. Di sebuah pameran kewirausahaan perempuan tingkat nasional, Nadia berdiri di atas panggung besar. Di belakangnya terpampang layar lebar bertuliskan, "Dari air mata, jadi mahakarya." Ia tersenyum, lalu memulai pidatonya. "Aku tidak datang ke sini sebagai perempuan yang sempurna," katanya. "Aku datang sebagai bukti bahwa seorang istri yang disia-siakan bisa jadi pemimpin. Bahwa perempuan yang ditertawakan karena lembut hatinya bisa mengguncang dunia dengan kekuatannya." Tepuk tangan bergemuruh. Di antara penonton, Vira duduk bersama penghuni yayasan lainnya. Mereka menangis, tertawa, dan berpelukan. Mereka tahu, perjuangan mereka kini tak sendirian. Di waktu yang hampir bersamaan, Ahdan menonton siaran ulang pidato itu dari warnet pinggir jalan. Penampilannya kian kusut. Ia kini bekerja serabutan, mengurus barang di gudang milik teman lamanya. Beberapa temannya menjauh, karena skandalnya sudah tersebar luas. Ketika wajah Nadia muncul di layar, matanya memanas. Bukan karena benci, tapi karena sadar, perempuan yang dulu ia rendahkan, kini telah mencapai tempat yang bahkan tak bisa ia impikan. Dan yang paling menyakitkan bagi Ahdan bukanlah kehilangan harta, tapi kehilangan kesempatan untuk bisa meminta maaf, karena Nadia sudah jauh terlalu tinggi untuk menoleh kembali padanya. Malam itu, Nadia duduk di ruang kerjanya yang hangat, bersama beberapa pengurus yayasan. Di hadapannya ada proposal pembangunan cabang yayasan baru di 3 kota berbeda. "Saya ingin rumah ini lebih besar lagi," katanya. "Karena setiap hari ada lebih banyak perempuan yang butuh tempat untuk berdiri kembali." Salah satu pengurus berkata, "Bu, ini akan butuh biaya besar dan tenaga yang tak sedikit." Nadia menatap mereka dengan yakin. "Aku tidak pernah sendiri lagi. Sekarang kita berjalan bersama." Semua orang mengangguk. Mereka tahu, api di mata Nadia tak akan padam. Tak ada yang menyangka dari kehancuran rumah tangga akan lahir rumah aman bagi banyak jiwa. Tak ada yang tahu bahwa dari rasa terbuang akan muncul pelukan paling tulus bagi sesama. Dan tak ada yang menduga bahwa seorang istri yang pernah diinjak bisa bangkit dan membantu perempuan lain untuk berdiri, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Nadia tak hanya menyelamatkan dirinya, ia menyelamatkan mereka. Satu persatu, Ahdan berdiri di depan sebuah rumah sederhana di ujung gang sempit. Pintu kayunya kusam, catnya mulai mengelupas. Tak ada pagar megah seperti rumah yang dulu ia tinggali bersama Nadia. Tak ada suara tawa atau harum masakan dari dapur. Hanya keheningan. Ia mengangkat tangannya, mengetuk pelan. Kali, 2 kali, lalu 3. Tak ada jawaban. Ahdan menarik napas dalam, lalu memutar gagang pintu yang tak terkunci. Hatinya berdebar. Rumah ini, tempat ibunya tinggal, sudah lama tak ia datangi. Bahkan sejak ia menikah dulu, ia hanya sesekali mengirim uang tanpa benar-benar datang. Dan hari ini, ia datang bukan sebagai anak yang membawa kabar baik. Ia datang sebagai pria yang kehilangan segalanya. Ruang tamu tampak rapi meski sederhana. Tak ada televisi, hanya kursi kayu dengan bantalan usang dan sebuah meja kecil yang di atasnya terdapat foto keluarga lama. Dalam bingkai itu,
Terlihat wajah ibunya yang penuh kasih, memeluk Ahdan kecil yang dulu bersinar penuh harapan. "Bu," panggilnya lirih. Dari arah belakang, seorang wanita tua keluar dengan langkah pelan. Matanya sembab. Ia memandangi Ahdan tanpa senyum. Hanya tatapan kosong yang penuh luka. "Kamu datang juga akhirnya," ucapnya. Suaranya serak. "Setelah semua orang tahu siapa kamu sebenarnya." Ahdan menunduk. Tak bisa menjawab. Bukan karena tak mampu, tapi karena ia tahu, ibunya bukan lagi tempatnya mencari pelukan. "Kamu tahu, Nak," lanjut ibunya. "Waktu Nadia kesini setelah kalian bercerai, dia hanya bilang satu hal. Saya tak ingin anak ibu jatuh lebih dalam. Tapi kamu malah menggali lubangnya sendiri." Ahdan terdiam. "Dia datang?" tanyanya pelan. Wanita tua itu mengangguk. Dia tidak menyalahkan siapapun. Tidak mengeluh. Tidak menangis. Hanya titip doa untuk kamu. Bayangkan, kamu sudah menyakiti dia seperti itu, tapi masih saja dia mendoakanmu. Air mata Ahdan menetes pelan. Tubuhnya melemas, dan ia terduduk di lantai. Semua bayangan masa lalu kembali menghantam. Pengkhianatannya, ketamakan, kata-kata kasar. Saat ia menganggap Nadia hanya sumber uang. Saat ia menyuruhnya diam, seolah perasaan wanita itu tak penting. Kini ia sadar. Semua itu seperti racun yang perlahan membunuh dirinya sendiri. "Ibu." Suara Ahdan pecah. "Maafkan aku. Maaf karena selama ini aku sombong. Aku terlalu merasa hebat, dan lupa pada siapa yang dulu membentukku jadi orang." Ibunya menatapnya, lalu duduk di sampingnya. Tangannya gemetar saat menyentuh kepala anaknya, mengusap pelan seperti dulu saat Ahdan masih kecil. "Aku sudah memaafkanmu, Nak, tapi kamu harus belajar dari ini semua. Jangan hanya menyesal karena kehilangan, tapi pahami kenapa kamu kehilangan." Ahdan mengangguk, terseduh. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa kecil dan sekaligus damai. Beberapa minggu kemudian, Ahdan datang ke sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Langkah Nadia. Ia berdiri di barisan paling belakang, mengenakan jaket lusuh dan celana bahan yang warnanya mulai pudar. Di panggung, Nadia sedang berbicara, bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai mentor kehidupan. Suaranya tegas, pandangannya tajam, tapi matanya tetap menyimpan kelembutan yang dulu ia kenal. Ahdan menatapnya dalam diam. Ia tahu, tidak pantas untuk meminta maaf di sana, tidak di hadapan semua orang, tidak dalam forum sebesar itu. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, ia tetap harus mengucapkan satu hal, meski hanya dalam hati. "Terima kasih, karena tidak membenciku. Dan maaf, karena telah menjadi luka yang tidak pernah kamu minta." Usai acara, Ahdan beranjak keluar. Ia tidak berniat menemui Nadia. Tidak lagi. Ia sadar, tempatnya di masa lalu. Dan Nadia sudah berjalan terlalu jauh ke depan. Namun, saat ia hendak melangkah ke gerbang, suara lembut menghentikannya. "Ahdan." Ia menoleh. Nadia berdiri beberapa meter darinya, masih mengenakan baju panggung. Wajahnya tidak lagi menyimpan amarah, hanya tatapan tenang. Mereka saling diam untuk beberapa detik yang terasa sangat panjang. "Terima kasih sudah datang," ucap Nadia lebih dulu. "Aku tahu, itu butuh keberanian." Ahdan hanya mampu menatap. Bibirnya nyaris tak bergerak. "Aku nggak minta apa-apa, Nadia," ucapnya akhirnya. "Aku cuma ingin bilang, kamu benar. Tentang semua hal. Tentang hidup. Tentang harga diri. Tentang cinta yang nggak harus menyakiti." Nadia mengangguk, lalu berkata pelan. "Dan kamu juga bisa benar, Ahdan. Mulai hari ini. Kalau kamu mau." Ahdan tertunduk. Ada getar halus di dadanya. Bukan karena harapan, tapi karena kelegaan. "Makasih, Nadia," katanya pelan. "Aku akan mencoba. Jadi laki-laki yang bisa ibu banggakan. Meski nggak bisa lagi jadi seseorang buatmu." Nadia tersenyum tipis. "Kita semua berhak dapat kesempatan kedua.
Tapi nggak semua orang punya cukup waktu untuk memperbaikinya. Lalu ia berbalik, melangkah pergi. Dengan tenang, tanpa dendam, tanpa luka yang masih terbuka. Sementara Ahdan berdiri membisu. Ia tidak menang. Tapi kali ini, ia tidak merasa kalah. Ia tahu, penyesalan tak akan pernah bisa membalikan waktu. Tapi ia memilih untuk tetap hidup, dengan membawa luka itu sebagai pengingat. Bahwa ia pernah menyanyiakan satu-satunya perempuan yang justru menyelamatkan hidupnya. Gedung konvensi itu gemerlap. Panggung utama dihiasi bunga putih dan cahaya temaram keemasan. Di tengah ruangan, deretan bangku dipenuhi perempuan dari berbagai usia. Semua memakai syal bertuliskan, "Aku layak bahagia." Suasana hangat, tidak glamor, tapi penuh semangat dan keberanian. Nadia berdiri di belakang panggung, menatap pantulan dirinya di cermin kecil. Di balik balutan blazer hitam sederhana, ada hati yang dulu remuk, kini menyatu kembali, lebih kuat, lebih tajam, dan lebih tenang. Di tangannya, ada lembaran kecil berisi poin-poin pidato. Tapi ia tahu, hari ini ia tak butuh naskah. Yang akan ia ucapkan datang dari luka, dan dari penyembuhannya. Tepuk tangan menggema ketika namanya dipanggil. Langkah Nadia mantap. Ia berjalan ke tengah panggung, tersenyum pada para hadirin, lalu berdiri di depan mikrofon. Terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih karena kalian semua memilih datang, bukan hanya ke ruangan ini, tapi datang ke diri kalian sendiri, setelah sekian lama hilang karena luka, cemas, dan rasa tidak berharga. Ia berhenti sejenak. Suaranya stabil, tidak meninggi, tapi dalam. Menyentuh. Aku berdiri di sini, bukan sebagai perempuan sempurna, tapi sebagai perempuan yang pernah hancur, pernah dihina, direndahkan, bahkan dicintai dengan cara yang salah. Beberapa peserta mulai menyeka air mata. Nadia melanjutkan. Aku pernah bangun tengah malam, mendapati rekeningku dikuras. Aku pernah menyaksikan suamiku bermesraan dengan perempuan lain, di depan mataku. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu. Ia menatap tajam ke arah audiens. Yang paling menyakitkan adalah saat aku masih mencintainya setelah semua itu. Hening. Tapi bukan keheningan canggung, melainkan hening yang dalam. Hening yang membuat setiap kata menggema ke relung hati. Aku tahu banyak di antara kalian yang pernah merasa seperti itu. Bertanya dalam hati, apa aku bodoh? Kenapa aku bertahan? Dan jawabannya, tidak. Kalian tidak bodoh. Kalian hanya mencintai dengan tulus. Tapi hari ini, izinkan aku katakan, cinta yang benar tidak akan membuatmu merasa kecil. Beberapa menit kemudian, setelah pidatonya selesai, Nadia duduk di ruang belakang, ditemani seorang staf muda dari yayasannya. Bu Nadia, kata staf itu, ada yang ingin bertemu. Katanya penting. Dan beliau sudah menunggu dari tadi. Nadia mengangkat alis. Siapa? Namanya. Dita. Dita duduk di kursi tunggu dengan wajah tegang. Ia mengenakan kemeja polos dan celana hitam sederhana. Begitu Nadia muncul di ambang pintu, Dita langsung berdiri. Seketika, bayangan masa lalu membayang di antara mereka. Wanita yang dulu jadi pelakor, kini berdiri di hadapannya. Bukan dengan senyum sinis atau penuh percaya diri seperti dulu, melainkan dengan air mata dan tangan yang gemetar. Nadia, aku minta maaf. Suaranya nyaris tidak terdengar. Dulu aku pikir aku menang. Tapi nyatanya, aku kehilangan semuanya. Ahdan, bukan seperti yang aku kira. Dia menyakitiku juga. Nadia diam. Tak ada kebencian di matanya. Hanya ketenangan yang menusuk. Dita mengusap pipinya. Aku bukan minta dikasihani. Aku cuma ingin minta maaf karena sudah ikut menghancurkan hidupmu. Nadia menatapnya, lalu berkata pelan. Terima kasih sudah datang. Tapi maaf, aku tidak bisa menghapus apa yang pernah terjadi. Aku hanya bisa memilih untuk tidak lagi menyimpannya di hatiku. Dita menunduk. Kau lebih kuat dari yang aku bayangkan. Nadia tersenyum. Bukan kuat. Aku hanya sudah selesai.
dengan masa lalu. Sore itu, Nadia keluar dari gedung. Langit mendung tapi tidak gelap. Ia berdiri di tepi trotoar, memandangi jalan yang ramai, lalu membuka ponselnya. Beberapa notifikasi muncul, email undangan kerjasama, laporan penggalangan dana yayasan, pesan dari ibu-ibu yang ingin bergabung di pelatihan mandiri, dan satu pesan dari Ahdan. Nadia, aku tak akan ganggu hidupmu lagi. Tapi kalau suatu saat kamu butuh seseorang untuk bantu kegiatanmu, aku bersedia bantu. Bukan sebagai mantan suami, tapi sebagai manusia yang ingin memperbaiki dirinya. Terima kasih sudah membuka mataku. Nadia menatap layar sebentar. Tidak marah, tidak pilu. Ia hanya tersenyum, lalu menghapus pesan itu tanpa membalas. Bukan karena dendam, tapi karena pintu itu sudah benar-benar tertutup. Beberapa bulan kemudian, Nadia meluncurkan Rumah Nadia, sebuah komunitas untuk perempuan korban kekerasan domestik dan manipulasi finansial. Ia menggelar pelatihan, menyediakan perlindungan hukum, hingga tempat aman bagi yang ingin memulai hidup dari awal. Di depan gedung baru yang sederhana tapi hangat itu, terpampang tulisan besar. Kita mungkin pernah diinjak, tapi kita bisa bangkit, tanpa harus menginjak balik. Pada akhirnya, cerita Nadia bukan kisah tentang dendam yang menang, tapi kisah tentang luka yang berubah menjadi kekuatan. Tentang perempuan yang tidak lagi menoleh ke belakang, karena tahu harga dirinya tak bisa ditawar, dan cintanya tak bisa dibodohi. Dan tentang kehidupan yang akhirnya berpihak pada mereka yang memilih berjalan, bukan menangis.